حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Di dalam perjalanan hijrah yang sudah kita sepakati, betapa indahnya perjalanan hijrah. Ternyata kalau kita teliti secara cermat, ada orang yang memiliki perjalanan hijrah itu ternyata dia menorehkan banyak dosa setelah dia hijrah. Kalau ada kata-kata gali lubang tutup lubang, itu juga sama. Banyak orang yang hijrah itu ternyata fase hijrahnya itu hanyalah gali lubang tutup lubang. Ada orang yang kemudian ketika hijrah itu ibarat kata dia selamat dari mulutnya buaya, tetapi kemudian dia hinggap pada mulutnya singa. Ada orang yang kemudian hijrah itu sifatnya sebagaimana orang yang sedang memintal apa yang dia pintal di waktu malam, tetapi di waktu siangnya kemudian dia rusak apa yang dia pintal semalam suntuk. Ada orang yang kemudian ketika hijrah ibarat susu sebelanga, kemudian rusak dengan nilai setitik. Apa yang saya maksudkan? Ada orang yang hijrah, tapi ternyata setelah dia berkomitmen untuk melaksanakan hijrah, ada dosa-dosa yang masih menyertai dalam perjalanan dia hijrah. Bahkan kadang-kadang dosa itu jauh lebih besar daripada dosa pertama yang dia tinggalkan. Dan itulah yang menjadikan akhirnya perjalanan hijrahnya itu capek, letih. Karena dia hanya pindah dari satu dosa kepada dosa yang lainnya. Disebabkan karena kita sudah tersemangatkan dengan hijrah, kadang-kadang proses perubahan dan perbaikan diri kita itu berhenti. Hanya karena kita sudah merasa besar dengan kata hijrah yang kita katakan. Dan akhirnya kemudian kita ketika hijrah sebenarnya tidak hijrah. Hijrahnya itu adalah perubahan secara fisik, tetapi ternyata masih banyak dosa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan itu yang kita khawatirkan. Hijrah hanya berubah menjadi satu momentum, tetapi tidak menjadi satu perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian kita, tema kita dalam kesempatan malam kali ini. Karena hijrah kita tidak mau sifatnya itu gali lubang tutup lubang. Kita tidak mau hijrah kita selamat dari mulutnya buaya, kemudian kita lari ke mulutnya singa. Hijrah kita tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, yaitu adalah sebagaimana perempuan yang memintal, kemudian pakaian dengan susah payah, tetapi esok harinya dia merusak apa yang dia pintal. Karena Allah sudah mengingatkan berkali-kali tentang orang yang merusak amal ibadahnya dia sendiri setelah dia mendapatkan kebaikan. Jangan dikira setelah hijrah kita berubah menjadi manusia power yang seakan-akan semuanya jadi baik untuk kita. Belum tentu, akhi. Jangan mengira bahwasanya setelah kita hijrah bahwasanya semuanya itu akan kemudian menjadi baik dari apa yang kita lakukan. Belum tentu. Karena masih banyak kekurangan yang tidak kita sadari ketika dalam perjalanan hijrah, dan itulah yang harus kita pahami karena kita tidak ingin membatalkan amal kita setelah kita merangkai hijrah dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Makanya kemudian Allah memberikan perintah kepada kita di dalam surat Muhammad yang ke-33, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amal yang telah kalian lakukan sebelumnya. Di situ dikatakan jangan membatalkan amal. Berarti sesungguhnya hijrah pun ada yang bisa batal tanpa disadari oleh orang yang hijrah tersebut. Sebagaimana sholat ada yang bisa batal ketika dia kentut. Ada yang wudhu bisa batal ketika dia kemudian kencing. Ada hijrah pun yang batal. Tapi banyak orang yang hijrah ketika batal dalam perjalanan hijrahnya, dia tidak sadar. Karena apa? Sudah merasa besar dengan kata hijrah yang sering dia ucapkan di awal-awal dia berubah. Dan akhirnya dia tidak menyadari banyak kesalahan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Makanya Allah sudah menyampaikan di dalam surat An-Nahl yang 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu itu jangan kayak perempuan itu loh, yang susah payah kemudian memintal pakaian dengan susah payah dia mengerjakan, tapi setelah kemudian apa yang dia pintal dengan susah payah itu jadi dan terbentuk, kemudian dia rusak apa yang dia pintal dengan susah payah. Allah sampai menyampaikan dua ayat tentang perilaku yang semacam itu. Karena sesungguhnya kita paham, hijrah itu perubahan yang kemudian terus dilakukan tanpa mengenal kata henti dan kata cuti. Hijrahnya mudah,
menjaga semangat hijrahnya dalam setiap lini kehidupan kita, itulah yang susah. Dan semangat hijrah bukan hanya ketika kita semangat pada awal ketika ingin berubah, tapi semangat hijrah itu harusnya hadir setiap waktu, tidak mengenal musim, tidak mengenal cuti, dan tidak mengenal liburan. Dan itulah yang menjadi hijrah yang sesungguhnya, sebagaimana semangat ketakwaan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya sampai kita tidak mati kecuali kita menjadi seorang muslim.